Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini ya Tuhan. Tuhan sudah kumpulkan kami di tempat ini tanpa kurang satu apapun ya Tuhan. Tuhan terima kasih juga untuk kesehatan dan berkat yang Tuhan berikan sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Sehingga kami bisa ada di tempat ini ya Tuhan. Ini semua karena-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan beribadah ya Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan biarlah saja nama Tuhan yang dipermuliakan ya Tuhan. Dan juga biarlah ibadah kami ini sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu hanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami buka ibadah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom teman-teman. Gimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Boleh dong dikasih tos kanan kirinya. Semuanya deh boleh. Berikan senyum terbaiknya. Anjas. Udah semua. Nah, kita tos dulu dong. Udah. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, ada baiknya kita baca visi misi. Boleh ditampilin? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tuhan dan hidup dalam prioritas yang benar. Misinya 1, 2, 3. Menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Teman-teman percaya bahwa hanya Yesus Tuhan yang dahsyat berkuasa. Amin. Dia Raja Pemenang yang memerintah. Mari kita angkat pujian. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Katakan, hanya Yesus Tuhan, dahsyat perkasa, Sang Raja Pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Katakan, Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat perkasa, Sang Raja Pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Teman-teman katakan, hanya Yesus dahsyat berkuasa, Sang Raja Pemenang yang memerintah. Yes. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja Pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup
untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Oh, 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 oh. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Teman-teman dipersilakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita buat memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami sudah berkumpul di sini bersama-sama untuk beribadah ya Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan. Berkati kami, ajar kami untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik. Dan biarlah persembahan ini dapat berkenan padamu dan memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan, jika ingin memberi bisa di kotak di depan atau di barcode yang telah tersedia. Dipersilakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga. Teman-teman yang sudah memberi, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sama-sama katakan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber harapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sama-sama katakan. Hanya hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku sama.
hanya di dalam nama Yesus dia sumber di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Mari mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Kepadamu, inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Terima kasih. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu,
penyelamatku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, berharapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Oh, hanya dekat kepadamu. Saya undang hambanya. Aku rasakan tenang. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Katakan sekali lagi, hanya dekat, hanya dekat kepadamu. Ini penyerahan kami Tuhan. Aku rasakan tenang. Terima kasih Bapak. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Katakan hanya dekat. Oh, iman tenang hanya dalam
dan damai-Mu. Padamu berserah. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya Padamu penyelamatku. satu hal yang kami percayai Tuhan, hanya dengan dekat-Mu saja maka ada ketenangan dalam kehidupan kami. Hanya dalam dekat-Mu saja maka kami mampu berjalan melewati dunia ini. Hanya di dalam dekat dengan Engkau maka kami bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kami butuh firman-Mu, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Biarlah hati kami sebagai tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu, sehingga saatnya nanti kebenaran firman-Mu akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk, shalom. Shalom. Letoy banget. Shalom. Makin di shalomin makin pelan. Udah habis tenaga kah? Padahal tadi udah makan nasi uduk. Siapa yang makan nasi uduk tadi? Edo. Enggak ngaku yang makan nasi uduk siapa pagi ini? Yang nambah siapa? Brian, oke. Oke, teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang lalang dan gandum. Yuk kita buka Matius 13:24-30. Malah barcode, suruh persembahan lagi. Matius 13 ayat 24-30. Saya baca ayat genap, teman-teman baca ayat ganjil. Matius 13 ayat 24-30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. 2, 3. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. 2, 3. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? 2, 3. Sama-sama, 2, 3. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lembuku. Teman-teman mungkin dari kecil sudah sering mendengar kisah ini. Giovanni tolong ayat 24 ditampilkan. Teman-teman, banyak orang yang tidak sadar bahwa setiap Yesus menyampaikan perumpamaan, mereka menganggap itu hanya sekedar perumpamaan. Hanya sekedar perumpamaan supaya mudah dipahami. Tetapi banyak di dalam perumpamaannya yang ternyata adalah sebuah nubuatan. Sebuah ilustrasi tapi yang terjadi. Bahkan yang akan terjadi ada sebuah perumpamaan tentang Sakeus dan Lazarus dan orang kaya. Ternyata itu adalah sebuah realita yang terjadi tentang apa yang akan terjadi pada Yesus pada waktu itu. Nanti di kesempatan khotbah yang lain saya pengen ikut khotbah itu, tapi hari ini saya mau tekankan sama teman-teman bahwa dalam setiap pelajaran yang disampaikan oleh Yesus itu, kalau even itu sekedar perumpamaan, itu ternyata tidak cuma sekedar perumpamaan, tetapi sesuatu yang Yesus pengen sampaikan. Dan teman-teman, setiap orang-orang yang percaya pada Yesus terbuka matanya bahwa inilah yang terjadi dan inilah yang harus dilakukan. Teman-teman, dari kecil mungkin kita pernah dengar cerita lalang dan gandum ini. Tapi hari ini saya ingin mengingatkan kita kembali tentang kehidupan kekristenan yang tidak bisa kita pungkiri. Ada dua jenis orang Kristen. Yang pertama Kristen lalang, yang kedua Kristen gandum. Kalau ditanyain, pasti jawabnya gini, mau jadi Kristen lalang atau gandum? Jawabannya? Gandum, gak ada yang ngomong lalang. Kalau ngomong lalang saya suruh baptis 2 kali ntar. Pasti jawabannya gandum. Tapi kenyataannya tahu nggak sih gandum itu apa? Tahu nggak sih lalang itu apa? Kita lihat dulu. Di sini ada beberapa tokoh.
Yesus membenarkan suatu perumpamaan. Hal kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Nah, ini ada ladang. Ada orang yang menabur. Ada orang yang menabur benih yang baik. Nah, kemudian ayat 25 dikatakan begini, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya. Jalan ceritanya kan gitu kan. Jadi dia nabur dulu, orang punya ladang nabur, tapi pas tidur semua orang tidur, artinya malam. Beda kalau zaman sekarang orang tidur siang. Apa? Mati. Malam. Ya. Menaburkan benih di lalang di antara gandum itu lalu pergi, habis nabur benih pergi. Next. Ini tindakan apa? Habis nabur benih pergi. Habis cari gara-gara pergi. Habis ngomong yang enggak pergi. Tindakan apa? Apa? Hidup. Apa? Enggak ada tadi. Pengecut. Sip. Ya. Mantap. Saya enggak perlu tindakan pengecut seperti ini. Kemudian ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi yang nabur pergi, tapi yang benihnya ada. Ya, oke. Next. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya. Jadi lihat, awalnya kan dijelaskan ada yang nabur benih. Kemudian di sini ternyata ada hamba-hambanya. Tuhan, bukankah benih baik? Dia nanya. Dan Tuhan, jadi gini teman-teman, mungkin digambarkan bahwa Tuhan di sini dia yang punya ladang, ya, oke. Dia punya ladang, kemudian ditaburkan benih yang baik di situ kan. Terus waktu semua orang tidur, ada yang nabur benih lalang, oke? Paham ya sampai di sini ya? Semoga tidak ada yang lagi di bawah, supaya pelajaran ini penting supaya teman-teman tahu, gitu loh. Nah, kalau kencing ya cepat-cepat balik gitu. Nyindir Ci, enggak, negur, udah enggak zamannya nyindir, oke? Lalu kemudian dia nanya, kan ini benih baik ya enggak sih? Tapi kok ternyata ada lalang. Jadi di sini teman-teman, jadi di sini ada tokoh Tuhan, oke? Kemudian tokoh siapa? Hamba, terus musuh, terus udah. Tuhan, hamba, musuh, ada ladang. Ada ladang, ada lalang, ada gandum. Jadi gini, yang pertama, Tuhan ini digambarkan sebagai Allah. Sebagai Allah. Ingat, pada waktu masa penciptaan, Allah kan menciptakan langit, bumi beserta isinya. Di situ tuh Allah kan lagi menabur. Kemudian dia menciptakan Adam dan Hawa, oke? Adam Hawa ini benih baik enggak? Diciptakannya dengan benih baik enggak? Benih baik. Tapi ada satu oknum yang menaburkan benih jahat di situ. Oke ya, nangkep ya. Nah, ladang ini dunia. Ladang ini diibaratkan dunia. Terus ada hamba-hamba. Ini coba ditangkap. Hamba-hamba di sini itu adalah hamba-hamba Tuhan yang mengikut Tuhan, yang menaburkan benih-benih baik. Makanya dia bilang, Tuhan kan ini benih baik, tapi kok kenyataannya banyak yang jahat. Tuhan, di gereja itu bukannya harusnya isinya orang jahat, tapi kok banyak orang julid. Tuhan, bukannya orang Kristen tuh harusnya baik-baik, tapi kenapa ada orang Kristen yang tidak baik-baik saja? Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Benar apa benar? Padahal benihnya baik. Lah musuh ini yang menarik. Kalau untuk musuh saya mau pakai bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, supaya tidak salah tafsir. Musuh di sini dibilang etos atau dari akar kata ekto yang artinya membenci. Jadi artinya musuh itu membenci. Jadi artinya seseorang yang membenci dan membentuk oposisi. Bukan komposisi. Musuh itu orang yang membenci. Jadi kalau musuh orang yang membenci dan membentuk oposisi. Jadi dia tidak sendiri. Oke? Paham ya teman-teman di sini? Ternyata musuh dari Allah itu enggak sendiri. Ada sebuah oposisi yang diciptakan. Teman-teman, terus kenapa sih masalahnya? Terus ada lumbung. Lumbung kan tuannya bilang, next Cuk, dikatakan gini. Ayah, berikutnya 30.
Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas lalu dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, ternyata gandum-gandum ini nantinya dikumpulkan ke dalam lumbung. Ini mengibaratkan tentang kerajaan surga. Oke? Nah, pertanyaannya gini. Kalau memang itu ada benih jahat, kenapa Allah membiarkan? Ya kan? Bisa nggak sih pada waktu itu Allah melarang Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat? Mampu nggak Allah membuat keajaiban, Adam langsung ditarik nggak makan? Hawa dulu deh. Ngomong-ngomong keajaiban, Allah itu sanggup melakukan segala keajaiban. Kemarin waktu baptisnya Fanya, Gege, Serati, ada sebuah keajaiban. Kita yang lihat kita mau nangis. Waktu itu ada yang bantu pelayanan Kak Else, Kak Vio bantu. Tahu nggak keajaibannya apa? Nggak tahu kalian berasa atau enggak? Waktu mau baptis, tahu nggak? Tiba-tiba hujan gede, bros. Hujan gede, anginnya gede, ya kan? Waktu lagi selesai katekisasi sesi terakhir, selesai briefing, selesai rangkuman katekisasi, waktu itu mereka lagi katekisasi, selesai itu mereka mau ganti, hujan gede, benar? Hujan gede. Terus dalam hati kita doa, kenapa? Kan gak apa-apa kalau baptis aja hujan gede, tapi tahu nggak? Kalau akhirnya kamera-kamera diamanin kan, fotonya di sini aja gitu kan, udah siap. Kalau hujan gede itu tempat, suara nggak kedengeran, main gitar nggak kedengeran, doa nggak denger ya kan? Tiba-tiba udah di pinggir kolam, hujannya reda, hujannya reda. Habis gitu, begitu mereka selesai baptis terakhir mereka mau hujan lagi gede banget. Benar. Terus kita bilang gini, iya benar-benar ya Tuhan. Artinya Tuhan sanggup melakukan keajaiban. Ya enggak? Tuhan Allah yang saya sembah, saya menyaksikan sendiri Tuhan mau menyaksikan sebuah keajaiban. Artinya Allah berkenan dengan pertobatan orang-orang ini gitu loh. Kalau misalnya itu hujan tetap gede, didoain gak denger. Sekencang apapun nyanyi nggak denger, terus kita tepuk tangan juga nggak kedengeran gitu loh, ya nggak? Nah, tapi ada keajaiban lah. Masalahnya kenapa Allah nggak mau biarin Hawa nggak makan buah itu? Kok banyak kejahatan di sekitar kita, banyak orang Kristen bertanya-tanya, kalau memang Allah baik di gereja kan harusnya nggak ada konflik, bener nggak? Nah, kita buka dulu Lukas 17 ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Artinya gini, penyesatan itu pun tidak mungkin tidak ada sampai akhir dunia. Sampai akhir dunia kejahatan akan terus ada di bumi. Dan seolah-olah dibiarkan oleh Tuhan. Seolah-olah dibiarkan oleh Tuhan. Di sini menjawab kenapa masih banyak ada kejahatan dan lain sebagainya. Dengar baik-baik teman-teman. Dengar baik-baik. Bahwa akan tetap ada kejahatan sampai akhir dunia. Karena apa? Karena Allah mau melihat mana lalang, mana gandum. Makanya kenapa suatu ketika ada anak tanya segini sama saya, Cik, kenapa sih kok Cici kok biarin aja si itu gini, si ini gini, si ini gini, si ini gini. Kita cuma tersenyum. Ada lagi yang nanya, Cici kok tahu nggak sih kalau sebenarnya diomongin sama si itu? Tahu, terus kenapa nggak dipanggil? Buat apa? Yesus saja tidak langsung menghakimi kok. Pada waktu Adam dan Hawa ditipu sama si ular tua, bisa nggak hari itu juga iblis dimusnahkan? Bisa, tapi Tuhan punya tatanan, Tuhan punya hukum. Dengar baik-baik, kejahatan akan terus ada sampai Tuhan datang. Karena apa? Kita lihat dulu. Jadi Tuhan membiarkan orang benar bergumul dengan kejahatan di sekitarnya untuk memunculkan orang-orang itu. Tuhan membiarkan orang benar bergumul dengan kejahatan di sekitarnya untuk memurnikan orang-orang itu. Nah, lihat dulu, lalang dan gandum ini sejajar. Lalang dan gandum ini sejajar, memang dibiarkan dan mereka memiliki kemiripan. Tolong ditampilkan. Coba lihat gambar lalang dan gandum.
Nah, kok gambar ini? Bukan. Ya sabar. Ini kenapa masih pakai foto gua yang itu ya? Oke, jadi ini gambar yang pertama ya. Ini gambar yang pertama, ini gambar gandum. Ini biji. Tunggu Sam. Nah, ini teman-teman lihat bijinya dan lain sebagainya, akarnya seperti itu. Gambar kedua. Ini lalang. Yang sama. Sekarang yang berikutnya. Yang sebelah sini ini lalang, yang sebelah sana gandum. Mereka hampir sama, oke? Hampir sama, tapi lihat pembedanya bahwa yang gandum, jadi lalang ini memiliki buah yang hampir sama dengan gandum. Makanya diterjemahkannya dalam bahasa Inggris, lalang ini adalah gandum palsu. Karena mereka mirip. Yang membedakan adalah bijinya. Nanti kalau gandum itu sudah tua, dia akan berwarna coklat, kalau ini hitam dan tidak kopong, nggak ada bijinya. Sedangkan gandum ini kalau berbuah merunduk, kalau lalang ini tegap. Gitu. Berikutnya. Ya ini. Jadi lalang kayak gitu buahnya, gandum kayak gini. Yang tadi balik lagi tadi saya mau jelasin yang ini. Teman-teman, di dalam gereja pun lalang dan gandum ini tidak bisa terlihat. Makanya kenapa waktu itu Yesus katakan bahwa Tuhan itu bilang gini kan, Tuhan boleh enggak ini dicabut gitu kan? Enggak boleh, karena apa? Lalang dan gandum ini akarnya ternyata saling lilit tumbuhnya, karena lalang ini tumbuhnya barengan. Jadi ini disamakan sama ilalang yang ada di Indonesia beda. Karena ini Yesus berbicara, dia posisinya di Timur Tengah, di Israel. Struktur tanahnya beda, tumbuhannya beda. Jadi kita pahaminya dari sudut pandang tanaman yang ada di sana. Jangan samain sama yang di sini. Saya mau bawa contoh ilalang di sini nggak jadi. Karena apa? Ilalang sama padi beda. Jadi kalau di sini padi sama rumput itu kan berbeda. Jadi kelihatan kalau lalang sama gandum ini tumbuhnya berbarengan dan dia nggak bisa dibedakan kalau belum berbuah dan tua. Tapi karena udah terlanjur berbuah, dua-duanya berbuah, akarnya saling ngelilit gitu loh. Jadi kalau dicabut dua-duanya kena. Makanya kenapa dijelaskan dalam perumpamaan itu, biarkanlah tumbuh dulu, nanti kalau udah musim menuai dicabut baru dipisahkan gitu loh. Ada dasarnya. Yesus ini sangat relevan kalau ngasih perumpamaan. Jadi mereka mirip, yang membedakan itu tadi, kalau buahnya lalang itu ke atas, kalau buahnya gandum merunduk. Pernah dengar filosofi ini? Padi semakin berbuah, semakin lebat semakin merunduk. Artinya apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Apa? Siapa tuh yang jawab? Ya, bagus. Ya. Orang semakin ada isinya itu semakin rendah hati. Ya, Tuhan aja bisa sebelum perumpamaan ini, filosofi ini ada, Yesus sudah ngasih perumpamaan ini. Gandum itu kalau berbuah merunduk, enggak ke atas, enggak julang. Nah makanya di dalam gereja, orang Kristen di mana saja, buahnya itu kelihatan dari kerendahan hatinya. Isinya kalau di dalam gereja, kenapa dari tadi saya ngasih ngomong gereja? Karena ini kan ladang ini berbicara tentang komunitas. Di dalam bergereja itu pasti ada lah. Tapi jangan terus nanti curiga-curigaan, lu lalang atau gandum? Nih lalang nih, lalang. Nih lalang nih, nih lalang. Lu gua gandum gitu. Lah kalau nunjuk yang tiga kemana? Ke sini gitu. Masa nunjuk begini? Kamu gandum, kamu lalang kan gitu kayak vampir gitu. Ya jangan langsung saling curiga. Ayo kita koreksi diri kita. Kita lalang atau gandum? Kita Kristen lalang atau gandum? Gitu loh. Apa namanya? Biasanya gini, perbedaan itu pasti ada, bener gak? Iya gak? Fanya Geges aja beda, tapi saya gak bisa bedain gitu loh. Loh iya, saya itu tiap ketemu saya nanya dulu, kamu Fanya apa Geges? Ya enggak? Enggak, coba siapa yang bisa langsung tahu ini Fanya ini Geges? Hah? Ya karena tadi udah nanya, udah make sure dulu. Coba sekarang, ayo tebak, gitu. Ayo Sanjaya,
Sanjaya dulu. Enggak, ini bukan berarti Fanya lalang, dia gandum. Ini aja susah. Ayo, kamu tahu yang mana yang Fanya, yang mana saya Geges. Ayo. Kenapa kamu tahu? Salah. Yang sana Fanya, yang ini Karisa. Ya udah. Ya gini, ini aja bukan saudara kembar, saya susah bedain, nggak tahu kalau yang lain. Saya susah bedain, nanti kita nongkrong bareng ya, ngopi bareng ya. Kita nongki ya, biar tahu gitu. Gitu. Ya kamu nggak diajak. Ya diajak. Ya ini susah bedain. Lah, padahal beda gitu loh, padahal beda, bener nggak? Lalang gandum juga beda, tapi susah dibedain. Nanti yang akan membedakan gitu kan. Nah di dalam gereja itu pasti adalah namanya perbedaan, bener apa bener? Tapi kan itu tidak menjadikan kita menjadi lalang gitu loh. Gak mungkin ada pemimpin yang memuaskan hasrat kita, harusnya nih begini, gereja harusnya begini, gereja sampai mati. Kita gak akan ketemu gereja yang sempurna. Kita gak akan pernah ketemu gereja yang sempurna. Saya pernah diajarin kakak saya bilang begini, kalau pendeta kamu ngajarin ajaran sesat, kamu boleh keluar dari gereja. Tapi kalau cuma karena karakter pendetamu, kamu jangan pernah keluar dari gereja. Karena apa? Sampai kapanpun saya akan ketemu. Karena semuanya kan lagi berjuang dengan kedagingannya supaya semuanya mencapai karakter Kristus. Benar apa benar? Kecuali diutus. Kecuali diutus. Diutus bedanya gimana? Diutus itu pergi dengan shalom, dengan damai sejahtera, dengan baik-baik. Dan di sana tidak menjelek-jelekan tempat yang lama. Namanya orang bekas orang tua kan nggak ada, bener nggak? Bekas gereja ada, tapi bekas orang tua nggak ada. Bekas teman nggak ada. Itu bekas temanku. Di mana? Di gerejaku yang dulu. Nggak akan ada, karena nggak akan gitu loh. Jadi kenapa saya harus sampaikan tentang hal ini, teman-teman? Ayo. Kita harus sadar gitu loh, bahwa yang kita hadapin, yang kita pergumulkan itu bukan organisasi, bukan tempat, tapi yang kita pergumulkan adalah kejahatan di sekitar kita. Sekali lagi jangan nanti, Dok lu lalang ya, lu jahat banget soalnya. Enggak gitu, jangan saling menghakimi nanti gitu. Jos, kamu gandum mana lalang, kalau kamu gandum kamu berbuah, mana buahnya, enggak gitu, ntar dipalakin lagi ya. Sekali lagi buat koreksi diri kita, yuk teman-teman, lihat, jadi mereka ini mirip. Yang membedakan adalah buahnya, yang satu menjulang ke atas, yang satu berbuah itu ke bawah. Ya, teman-teman harus tahu bahwa iblis itu menyerangnya bentuknya pasti nggak mungkin jadi pocong, kabur kalau jadi pocong. Si Sanjaya badannya gede gitu, kalau lihat putih-putih kabur, saya jamin. Putih-putih di pohon bambu tengah malam, terus dia lagi naik motor tiba-tiba, Bang berhenti bang gitu kan, kabur dia nggak mungkin berhenti gitu. Ya, takut. Kalau iblis bentuknya begitu tiba-tiba serem. Devin, ayo kamu lawan orang tua. Ya Devin pasti bisa melawan si iblisnya. Tapi kan bentuknya musuh ini kan dilihat tadi, dia menaburkannya pada waktu semua orang tidur. Artinya ketika semua orang lengah, dia mulai menaburkan benih-benih jahat tadi. Ketika kehidupan doa kita udah mulai kendor, dia taburin. Ketika kita saat teduhnya kendor, dia taburin. Ketika kita gak mau komsel, dia taburin. Ketika kita udah mulai egois, dia taburin. Ketika kita udah mulai sombong, dia masuk ke area itu. Jadi hati-hati. Pelayananmu juga harus murni di sini. Supaya kita sama-sama menghasilkan buah, bukan buahnya lalang, kopong. Karena nantinya itu akan ditampi, kebuang yang itu dibakar. Pelayanan itu kan termasuk buah, bener gak? Pelayanan itu buah dari kekristenan. Pelayanan itu bukan sarana untuk kita memunculkan siapa diri kita. Biar Yesus semakin bertambah, kita semakin berkurang. Wih, saya bisa ngomong tahan nafas. Itu gitu loh. Tapi sehari-hari ini banyak pelayanan yang saya disalahartikan. Pelayanan tujuannya apa? Supaya orang tahu skill gua tinggi. Gak mau kalau pelayanan gak mau bareng sama Devin botak gitu misalnya. Misalnya ya Dev ya. Terus, gua juga gak mau sama lu gondrong gitu. Lu gendut gitu misalnya. Gak kayak gitu pelayanan. Gak kayak gitu.
gitu loh. Dan di situ pastinya ada satu penuntukan diri terhadap otoritas. Ayo teman-teman, bahwa makanya kenapa iblis ini nyerangnya enggak hal yang bukan hal yang muluk gitu loh. Ada cerita tentang kuda Troya, saya pernah ceritakan. Waktu itu musuh menyerang bangsa Cina. Jadi perang antara yin dan yang, perang antara tentara Cina dengan, saya lupa musuhnya mana. Jadi kalau mereka diserang pakai cara terang-terangan nggak menang, karena tembok Cina itu melindungi gitu kan. Nah, terus akhirnya mereka Mereka mengirimkan sebuah patung kuda dari kayu. Waktu itu orang Cina berpikir bahwa ini adalah hadiah perdamaian dari musuhnya, dimasukkan patung itu. Ternyata di dalam patung itu ada tentara musuh dimasukkan ke situ menyelundup. Kemudian tengah malam tentara ini keluar dan dia buka pintu gerbangnya, akhirnya musuh bisa masuk dan menghabisi. Caranya halus iblis ini. Enggak bentuk wewe gombel, kuntilanak, tuyul, mbak yul gitu, enggak. Yang diserang gampang banget gitu. Makanya hari-hari ini saya ajarin etika sangat luar biasa. Karena secara enggak sadar hari-hari ini banyak, kemarin waktu di kantor, jadi ada orang gitu ya dari outlet, kasir dari outlet, dia masuk karena kita purchasing, staff purchasing itu ruangannya di bawah. Kalau finance di atas, dia mau ketemu finance kayaknya. Nyelodor gitu masuk. Terus teman saya nyeletuk, kok nggak permisi sih? Udah keluar gitu lagi. Cakep orangnya, karena kalau orang yang di outlet ya harus cakep-cakep kan. Terus teman saya nyeletuk, emang kita patung gitu kan? Biasanya kalau orang outlet gitu kan, kalau sama kita orang office sopan gitu. Terus habis gitu teman saya lagi bercanda sama sebelahnya ini lebih tua jauh. Rada songong, saya bilang, cerminan diri gitu kan, kita suka gitu, cerminan diri. Tadi kan ada orang nyelonong, sekarang jangan, oh iya Bu, iya ingat. Terus kita ketawa-ketawa, terus kita cerita akhirnya, pelajaran budi pekerti itu sekarang katanya di sekolahan kurang diajarkan. Katanya, makanya banyak orang yang gak bisa menghormati orang yang lebih tua. Kadang-kadang gak usah jauh-jauh, budaya ngantri aja udah jarang orang mau terapin lagi. Ngantri tiba-tiba serobot, pernah gak diserobot gitu? Kesel gak? Kesel. Ngantri, anak-anak ngantri gitu ke kasir, tiba-tiba ada yang nyerobot gitu, dan anak pakai baju sekolah. Saya pernah langsung saya marahin, Krisel antri, orang Krisel masih kecil, masih TK, dia ngerti antri. Tiba-tiba anak SMA kayaknya SMP. Saya bilang, ini ngantri dari tadi loh, saya gituin langsung. Ngelihat begini, sama kasih. Ini ngantri dari tadi loh, ini pakai seragam TK ngantri dari tadi, ini pakai seragam SMA nggak ngerti ngantri. Saya gituin langsung tidur ke belakang saya, cemberut. Saya bukan lagi membela anak saya, tapi saya berpikir saya kasih tahu. Gitu loh, tapi saya nggak marah-marah, tahu ngantri enggak? Oh gitu enggak ya, gitu. Nah, hal-hal seperti ini gitu loh. Kadang kita juga bukan orang tua itu minta dihormatin, tapi kan ini nyambung nggak sih sama iman Kristen kita? Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di bumi. Artinya setiap orang tua harus kita hormati gitu loh. Ini enggak. Kenapa saya ngomong hal ini teman-teman? Karena yang diserang sama iblis tuh sekarang penundukan diri terhadap otoritas low banget. Low banget. Coba orang kritik pemerintah, pinter enggak? Kayak reporter bola. Seharusnya bolanya ditendang ke kiri. Sayang sekali, seharusnya begini. Coba dia yang suruh terjun ke lapangan, bisa enggak? Suruh komentator, jadi komentator pinter. Gitu loh, seharusnya nih si Kak Meko mah programnya jangan kayak gitu, nggak keren gitu. Ya udah coba apa? Oh ya gini Kak, gini. Giliran eksekusi, jangan aku Kak, jangan aku gitu. Banyak kayak begitu. Gali dana bareng-bareng kalau memang karena usulnya dia. Giliran waktunya gali dana, nggak mau berantem. Gitu. Aku giliran bagian tampil aja, aku nggak usah ikut bagian itu. Hal-hal seperti ini kita nggak sadar, ini adalah cara iblis untuk menaburkan benih jahat tadi gitu loh. Dan akhirnya kecewa.
kecewa. Gue nggak mau lagi pelayanan, nggak mau lagi terlibat dalam panitia, capek gini, nggak mau lagi si Kak Elsa pakai bandung sih. Hal-hal kayak gitu, hal yang ada kita nggak sadar bahwa ini sedang dipakai oleh iblis untuk menaburkan benih yang jahat tadi. Makanya belajar, ayo di mana aja. Saya hari-hari, tapi gini sampai kita dituduh kolot gitu. Kita ini orang tua gaul. Kemarin, Sanjaya ketawanya jahat ini. Kemarin si Koko tuh tiba-tiba ngomong, kan Kristal bilang, Mama, Papa habis lihat grupnya bilang di ICE tuh rame mah. Papa mau ke sono kayaknya. Sampai segitu Koko ngomong ke saya gitu pakai, Ma tahu nggak di ICE kenapa rame? Itu lagi ada pameran anim mah. Koko ngomong pelan-pelan ke saya supaya Kristal nggak dengar. Kristal kan lagi gila-gila anim dia. Sampai segitu gini, saya gini, C, tahu nggak? Kalian Kristal kan sebenarnya tahu udah kenapa rame di ICE. Tapi Cece janji ya jangan heboh, jangan geger. Oke, janji. Itu lagi ada pameran, anim. Dia dengan gaya lebaynya gitu. Terus habis gitu, maksud saya bilangin, Kristal itu udah tahu lama sebenarnya. Dia udah tahu lama, cuma dia lupa tanggalnya, dia udah pernah ngomong ke saya. Nah habis gitu, Koko masuk lagi. Ma tahu nggak? Tapi ngomongnya pakai bahasa hahi gitu. Ayo papa tahu dari mana? Dari Pak nya gitu loh. Koko ngasih tahu. Katanya, dari papanya si Edo, statusnya papanya Edo. Koko nggak mau ngomong karena pasti Kristal makin geger. Dia berpikir Michael lihat. Mereka ini kan ada persaingan antara Michael dengan kubu cewek gitu kan ceritanya. Terus saya usil lagi. Koko bilang, itu yang namanya cowok tapi dipanggil cewek. Terus Kristal bilang, itu si bencong, apaan? Ternyata Mas Koko, si Michael itu kan dipanggil Wahyuni sama mereka. Bercandaan. Gitu. Ini Tata yang tahu sejarahnya adik-adik kecil-kecil ini. Tata sudah mulai merasakan struggle-nya untuk adik-adik ini dibimbing kepada jalan yang benar ya Taya. Ada kira bilang, saya makin manasin. Tahu nggak? Ternyata itu dari statusnya papanya Michael. What? Dia dengan gaya lebaynya. Jadi Michael lihat katanya gitu. Terus dia udah diem merenung. Terus saya bilang, kenapa saya ngomong? Tujuan saya kasih tahu, kan belum bisa dapet Jadi dia harus terima bahwa hidup tidak selalu dia harus mendapatkan apa yang dia mau. Nggak taunya tadi pagi si Semi mau nonton sama Ayumi. Mama, Koko lagi yang heboh. Saya tahu Koko ini sebenarnya mengusahakan anaknya bisa nonton. Ma tahu nggak? Semi sama Ayumi ternyata mau pergi ke situ. Terus ini, akhirnya, Ma, Semi dapat tiketnya. Koko girang banget karena anaknya dapat gitu. Kristal nih nggak ada, kadang-kadang tiba-tiba saya suka rada-rada abstruk gitu loh ya. Tiba-tiba gimana ya Ayu? Yang gini. Ayo gimana Ayu? Itu ngomong pakai bahasa apa itu? Hanya do gitu nggak tahu lah yang kayak gitu. Kitanya jadi orang tua kan rada bingung ya. Ini anak gua kenapa? Terus kata Yumi, oke, kemarin kan dia ulang tahun cosplay ya jadi anim ya Ci, gini. Terus sekarang dia lagi serius belajar pianonya. Karena apa? Lagunya lagu anim. Apa itu yang judulnya? Sam? Instrumental bla 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 gitu loh. Lah. Ya gitu. Nah, kayak gitu. Makanya waktu kemarin dia ulang tahun dia mintanya cosplay anim. Kita usahain. Kita beliin baju, itu baju kegedean karena nggak ada yang seukuran dia. Kita jahitin supaya mirip. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita lihat ini masih hal yang normal gitu loh. Jadi kalau dibilang kita kolot begini nggak boleh, begitu nggak boleh, tolong dikoreksi ya. Kita masih melihat ini hal yang normal, nggak apa-apa ya kita support karena dengan ini saya lihat Kristal berkembang, kemampuan bahasa dia pun berkembang. Karena Kristal itu lebih prefer dia belajar bahasa dibandingkan belajar matematika sampai dia menciptakan lagu matematika, ilmu yang menakutkan, harus takut apa? Ilmu yang tidak menyenangkan, harus takut belajar matematika. Dia bilang begitu. Tapi bahasa dia lumayan unggul. Dia paling enggak dia bisa beberapa bahasa. Sekalipun dikit-dikit dia bisa bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Jawa, 5 bahasa. Sekali bisanya cuma sarangheyo, arigato kan lumayan lah ya. Nah, maksudnya gini teman-teman. Nah, kami berusaha melihat kalau memang hal ini tidak membahayakan buat pertumbuhan Kristal, kita akan dukung.
seperti hamba-hamba tadi, kenapa mereka bilang, Tuhan ini kan ada benih jahat, boleh nggak kami cabut? Kadang kita sebagai hamba Tuhan tuh pasti gemes, ya enggak sih? Kalian nih kakak-kakak Komsel melihat adik-adik kalian mulai sesuatu yang gemes, tapi tahan dulu, karena Tuhan membiarkan hal yang jahat ini ada untuk apa? Sebenarnya menyelamatkan gandum-gandum ini, karena kalau dicabut ikut kecabut. Masalahnya di sini adalah, yuk kalian Kristennya Kristen apa? Kristen lalang atau Kristen gandum? Pembedanya cuma satu, kalau gandum dia bertumbuh tapi dia menjulang ke atas, kalau lalang dia menjulang ke atas, kalau gandum dia merunduk. Semakin merundukkah hati kalian di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia? Kalau semakin hari kita yang ada semakin sombong, cita-citanya, angan-angannya tinggi. Mau apa? Aku bermimpi suatu ketika aku akan pelayanan di gedung yang gede. Dan di situ orang lihat aku keren. Orang lihat aku, wow. Hati-hati. Hati-hati. Bukankah tujuan pelayanan itu orientasinya adalah Tuhan? Aku pengen nanti kapan-kapan pelayanan ke sono ke sini supaya apa? Berkembang. Memangnya di tempat yang sekarang kita nggak bisa Tuhan kembangkan? Tadi pagi saya dengar khotbah dari Pak King, dia bilang gini, orang yang dipecat dari pekerjaannya justru dia lebih kurang lebih dia akan lebih bisa berkembang di tempat yang baru, kebanyakan begitu misalnya gitu. Kadang gini loh teman-teman, kita tuh nggak sabar untuk caranya Tuhan, makanya kita pakai cara kita sendiri gitu loh, yang menurut kita benar. Akhirnya yang nggak jadi apa-apa gitu loh. Hari-hari ini saya di tempat kerja yang baru ini, saya bukannya salah satu, tapi saya satu-satunya yang umurnya di atasnya teman-teman saya, bahkan di atasnya atasan saya gitu loh. Saya cerita sama Koko, saya bilang gini, kok kerjaannya gini amat ya gitu loh, bukan niat ngeluh, saya bilang karena udah bener-bener gak ada waktu. Kadang-kadang makanya kalau saya di WA untuk hal yang menurut saya, ya semua orang saya anggap penting, tapi kalau menurut saya masih bisa saya pending, saya balasnya agak lama gitu loh. Karena bener loh, dari duduk sampai berdiri tuh saya nggak bisa, fokus saya tuh dipecah. Bahkan kadang tuh sampai saya tuh lupa nanyain Krisel udah pulang atau belum. Kemarin tiba-tiba Koko telepon, Mah, Koko telepon, saya nggak angkat terus bilang, Cece ini sekali lagi Tuhan tuh bisa sanggup lakukan semua keajaiban. Koko telepon gini, Mah, Cece pulang jam berapa? Katanya gitu, tuh jam 1:30-an. Harusnya sekarang pulang. Enggak, ini hujan gede gitu kan. Krisel kan ada yang nganterin kalau pulang, tapi pakai motor gitu loh. Hujan gede, gini. Oh ya udah, saya langsung telepon yang jemput. Udah mau reda sih Ma. Oh ya nggak apa-apa, papinya bisa jemput. Iya, Koko jemput. Teman-teman tahu, untung Koko bisa jemput. Ternyata itu total banjir. Kalau Krisel nggak dijemput itu bingung nyari jalannya kemana gitu loh. Yang teman-teman tahu, bingung nyari jalannya kemana. Sampai segitunya kadang itu Krisel yang ngabarin di grup, Ma Cece udah pulang gitu loh. Bukan saya nggak perhatian sama anak. Hari-hari ini banyak sekali kita di distract. Belum lagi saya dengan tugas kuliah saya sendiri. Makanya kemarin saya share ke kalian kan. Saya beneran minta tolong loh. Beneran yang nolongin cuma, ya puji Tuhan yang nolongin ya. Saya tuh butuh 70 deskripsi beneran teman-teman. Ya selesai enggak? Ya selesai sih, saya nyari-nyari di tempat lain juga gitu. Tapi terima kasih buat teman-teman yang bantu. Tepuk tangan buat kalian. Kalian hebat banget. Kita ada dalam satu komunitas yang budaya tolong menolong itu harusnya tetap ada, bener enggak? Itu kan minta tolong gitu loh, teman-teman tolong gitu kan. Dalam komunitas Koko yang komunitas bukan komunitas anak Tuhan nih. Kadang gitu kirim SOS, tolong di sini bannya pecah, cepet loh mereka nolong. Kalau kita nggak dilatih begitu, ayolah J3 Generation. Kalau lihat orang kesulitan, misalnya di share ini lagi sakit, mbok yo ngirim stiker aja atau GWS atau gimana. Itu kan bisa jadi apa? Penyemangat. Kalau ada yang ulang tahun, mbok yo diucapin. Ini budaya teman-teman. Budaya gitu loh. Kalau ada yang lagi komsel ya kalau bisa datang gitu loh. Jadi teman-teman supaya kita tumbuh bersama. Jadi teman-teman sudah tahu
membedakan lalang dan gandum tadi seperti apa? Ingat, pelayanan bukan patokan kita masuk dalam kerajaan surga. Lihat Matius 7, 22 sampai 23. Baca sama-sama. 2, 3. Mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalahkah kamu sekalian pembuat kejahatan. Ingat, pelayanan gak jadi patokan kita berbuah. Tapi bukan berarti yang gak pelayanan itu benar gitu loh. Pelayanan gak jadi patokan kita berbuah, tapi pelayanan menjadi bukti kita mencintai Tuhan. Kalau memang Tuhan kasih talenta, ya pelayanan. Tapi tolong murnikan motivasinya. Ingat, bahwa rumput tetangga akan selalu terlihat lebih hijau, lebih indah. Restoran akan selalu terlihat makanannya lebih enak. Tapi kita nggak mungkin terus-terusan makan di restoran, karena apa? Tekor. Apalagi BBM naik. Kita nggak mungkin terus-terusan berbaring di rumput tetangga, diusir. Boleh nggak? Ya, kalau saya ditanyain dulu kan kita sempat salah pahamin, katanya nggak suka gabung-gabung sama gereja lain gitu kan. Ya, katanya kita ngelarang orang pacaran. Elsa, pernah nggak aku larang kamu pacaran? Ini klarifikasi sekalian. Kita tidak pernah ngelarang siapapun pacaran. Kita cuma mengarahkan. Kalau pacaranmu nggak bener ditegur ya wajar dong. Tapi jangan fitnah, bilang dilarang pacaran. Jadi sekarang kalau ditanyain udah pacaran belum, jangan lihat saya sama ketakutan. Emang saya serem gitu kan. Kita izinkan acara gabungan, kita ini. Tapi kan tetap harus ada pembinaannya gitu loh. Kita pun sampai detik ini, kadang-kadang kalau ada seminar atau apa di luaran sana kita ikut kok. Kita ikut. Tapi kita ngomong gitu loh ke gembala, ada seminar ini kita ikut, kalau gembala kira-kira bilang kayaknya ini rada nyeleneh deh, ya kita hold gitu loh. Karena kan hikmat bisa dikasih kepada pemimpin-pemimpin kita, even makanya kita pilih ya udah gitu loh, ya ayolah, udah bukan waktunya lagi kita banding-bandingan di sana lebih baik, di sini lebih ini, di sini lebih ini, di sini lebih ini. Berbuah, Kristen gandum atau Kristen lalang itu aja. Karena gini, kalau teman-teman merasa di tempat lain lebih bertumbuh itu tidak masalah. Bukankah Yesus yang sama itu juga ada di sana, yang kita sembahkan sama-sama Yesus, bener gak? Yang kita sembahkan sama-sama Yesus, ya enggak? Ya sudah, tapi kan mungkin polanya yang bikin lebih indah di sana, enggak masalah. Tapi kan bukan berarti terus jelek-jelekin yang lain, ya enggak? Ini gara-gara si Edonya terlalu enggak asik, ini gara-gara si Karatinya begini, habis gini, kan enggak begitu. Kalau begitu itu kan namanya sakit hati, ya enggak? Gitu loh. Jadi jangan dasari setiap keputusan kita dari rasa sakit hati. Kalau teman-teman nantinya, misalnya suatu ketika si Edo diundang pelayanan di tempat yang gede sekali, dan Edo bawa nama Tuhan dan bendera, ini loh dari Jetri yang selama ini diajarin takut akan Tuhan, dan sekarang dia pelayanan, dia bilang Tuhan aku mau mempermuliakan engkau lewat tepukan ini. Woi, kita dukung, kita doain Edo, bener gak? Kok gak ada yang tepuk tangan? Edonya amin ya, amin dok ya. Terus belajar, sekarang waktunya belajar. Namanya orang belajar itu enak gak? Gak enak, pasti diarahkan, pasti dibina. Tapi kan nantinya bisa lihat, oh ternyata aku begini supaya, dulu aku diginiin supaya aku sekarang begini. Yuk, Kristen lalang atau gandum? Gandum, udah tahu buahnya. Jadi ingat, kita gak mungkin bisa menyingkirkan kejahatan di sekitar kita. Tapi pilihannya adalah tetap satu, bahwa kita harus tahu kita sedang dikelilingi hal yang jahat supaya kita tetap murni di hadapan Tuhan. Belajar, terus belajar. Saya minggu lalu ngomongin bobot. Orang Kristen ya gak berbobot, suatu ketika masa penampian dia akan kepental, dibuang ke lautan api. Kalau Kristen gak ada bobotnya. Ada bobotnya apa? Bobot sakit hati, bobot kepahitan, bobot kecewa. Itu bukan bobot, itu abot, dibuang.
Bobotnya maksudnya apa? Buah-buahnya itu loh, gitu loh, ada. Saya kemarin sebenarnya pengen bawa apa? Padi sama tampi. Pernah lihat nggak orang nampi itu kayak apa? Rati ini tahu. Nah, orang nampi ini padi ditaruh dalam tampi begini kan. Tujuannya apa? Supaya nggak ada isinya keluar. Ya kan? Kalau nampi beras itu supaya yang bekas-bekas kulit padinya kebuang. Gitu kan? Lah, nanti kita ini lagi ada di masa-masa penantian di akhir zaman ini. Kalau nggak berbobot itu pasti kebuang. Jadi harus jadi orang Kristen yang ada bobotnya, bukan berat badannya yang ditambah, berat imannya yang ditambah, dan berat kasihnya yang ditambah. Jadi sekarang aku harap jadi generation gak usah keganggu lagi deh sama yang masih suka main HP waktu ibadah. Gak usah ini deh itu kok dia masih begitu sih ibadah tapi begitu, nggak usah begitu deh. Udah kita urus aja bagaimana hubungan kita sama Tuhan, tapi kita tetap ingetin. Jangan gini, gara-gara dia main HP aku nggak fokus dengerin firman, akhirnya aku juga ikutan main HP. Yang main HP, ayolah hargai orang lain. Hargai orang lain. Kalian main HP itu sendiri, itu bukan berarti itu urusan kalian sama Tuhan. Urusan kalian sama orang samping kalian. Kalian juga lagi bawa orang itu menuju kebinasaan, saya kasih tahu. Kenapa? Dengan kamu main HP, kamu merusak konsentrasi orang lain juga. Cipiatus marah-marah, saya enggak marah teman-teman, saya mengasihi kalian, makanya saya kasih tahu. Gitu. Kalau mau kencing, tolonglah secepat mungkin balik. Masa iya sih? Enggak bisa nahan kencing bentar aja alasan buang air lah, buang apalah. Ayo, ini masa-masa akhir zaman, masa-masa di mana segala sesuatu semakin jahat. Kalau kita masih tetap kayak gini, mau jadi apa kita? Ya enggak? Jadi karena musuh kita, Alkitab bilang, musuh kita itu enggak disingkirin Tuhan sekarang. Tuhan biarkan ada di antara kita, iblis ada di antara kita. Nanti pada waktu akhir zaman, baru ada pemisahan antara yang baik dan yang jahat. Pertanyaannya, kita dipisahkan kemana? Kita dipisahkan kemana? Kita di antara lalang atau di antara gandum. Itu aja, gak mungkin di tengah-tengah. Puji Tuhan, saya undang pemain musik. WL Singer. Teman-teman, kita bangkit berdiri. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Hamba-Mu sadar bahwa setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan masih banyak keterbatasan, tetapi biarlah firman-Mu ini yang akan terus menuntun anak-anak-Mu untuk tahu bagaimana kami sebagai kawanan domba yang hidup di antara serigala. Kami rindu Tuhan, benih yang baik yang sudah ditaburkan oleh Allah itu mampu untuk menjadikan kami teruji, mampu menjadikan kami semakin merunduk dengan buah-buah yang baik yang nantinya akan dikenan oleh Allah. Tuhan, kami mau jadi gandum yang ketika Engkau datang, kami dipisahkan dari yang jahat, kami dipisahkan dari dunia dan menuju pada kerajaan-Mu Bapa. Terus Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami siap dan kuat menghadapi si jahat, menghadapi musuh-musuh yang jahat oleh kekuatan perlindungannya daripada Allah. Terima kasih Bapak. Kami rindu seperti-Mu Yesus. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan ku mau sepertimu, Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami dan menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Memberkati Cipetis yang sudah memberitakan firman, memberkati dia dan memberkati keluarganya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Apakah ada pengumuman? Ulang tahun doang ya? Edo, boleh bangkit berdiri? Bangkit berdiri, maju ke depan. Ayo. Edo ulang tahun ke berapa? 14. Oke, saya undang hambanya buat. Oke, sebelum yang lain maju, jadi aku ada pengumuman juga. Jadi kemarin kan aku bilang kalau, aku biar masuk kamera, kalau yang ikut seminar, bentar dulu, yang ikut seminar, kalau misalnya ada pertanyaan, itu kesini Nuk. Kalau misalnya ada pertanyaan dikirimkan, kemudian yang nanya itu dibacakan, itu menang. Nah kemarin pertanyaan dari Yud nggak kebaca karena banyak banget peserta dari luar yang dia nanyanya banyak banget gitu. Jadi kemarin pembicaranya, tapi ada satu pemenang yang dia itu ikut dan dia lingkutnya sampai selesai dan sama keluarganya. Yang menang adalah jeng. Jadi Edo selain ulang tahun, jadi Edo dapat apresiasi karena ikut seminar sampai selesai dan ikut lengkap sama keluarganya. Fotonya nggak aku ini biar kayak nih keblur gitu ya. Jadi itu kemarin ikut kan? Ya, tepuk tangan buat Edo. Jadi udah nanti hadiahnya aku kasih. Oke, yang berulang tahun bulan September boleh maju. Siapa aja? El, Tian, Rara, Devin. Hah? Udah, oke Anayut. Ya, silakan. Ada bingkisan yang akan diserahkan, silakan maju. Sambil nanti doakan hadiah dikasih dulu biar dikamerain dulu. Nanti biar nggak ribet. Oke, yuk. Dikasih hadiah. Nah, nanti. Ini siapa aja nih? Edo, kamu hadiahnya di dalamnya. Rara. Oke, ini anak Yud. Ini untuk anak Yud ya, Devin. Oke, Kak Rati udah DM, tapi kita doakan. Yuk, kita doakan mereka ya. Oke, kita doa. Buat teman-teman, kamu tanggal berapa ulang tahunnya? Yang lainnya bangkit berdiri nggak apa-apa. Tobi juga ulang tahun, Tobi juga didoain. Ayo Kak Tobi. Loh kok bisa? Kamu memang ulang tahun. Terus kamu nggak neraktir gitu adik-adiknya? Ya, oke. Jadit mau ulang tahun lagi, Jad. Kok Devi keberapa? 23. Ke-23. Umurnya 23. Kok udah tua? Kamu kah? 12? 15? 23? 12? 14? 12? Ulang tahun keberapa? 14?
Aku doain 17 bener. Yuk kita doa. Bapak, kami bersyukur buat anak-anakmu yang berulang tahun, Tobi, Tian, Rati, Rara, Edo, Devin. Kiranya Tuhan berkat perlindungan, penyertaan, sukacita, damai sejahtera terus menyertai anak-anakmu, memberkati cita-citanya, masa depannya, harapannya. Tuhan memberkati rencana pekerjaan, rencana sekolah anak-anakmu Tuhan, keluarga besar mereka Engkau berkati, pertumbuhan mereka Engkau berkati, kekuatan, hikmat terus menyertai setiap anak-anakmu, baik itu Tobi, Tian, Rati, Rara, Devin, dan Edo. Kiranya dimanapun mereka berada, mereka mampu menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca dan menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan anak-anakmu ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi menjelang siang hari ini. Kalau kami sudah beribadah di tempat ini Tuhan, Engkau sudah sertai kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai akhir ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami sebentar lagi akan pulang, kami tidak sama ketika kami datang. Kami menerima firman, kami menerima shalom sukacita daripada Bapa Surgawi, dan kami akan membagikannya karena kami adalah anak-anak-Mu. Karena kami adalah suratan Kristus yang terbuka dan terbaca bagi banyak orang. Maka dari itu Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat-Mu untuk kami boleh menyampaikan setiap sukacita yang sudah kami terima ini kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami, kepada setiap orang yang kami temui Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, sebelum kami berpisah, kami rindu dan berkat daripada Engkau. Kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat dari Bapa Surgawi turun atas kita semua. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita semua, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang akan terus menuntun kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Setiap kita yang sudah berberkat, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.